Kebanyakan orang berpikir bahwa investasi itu adalah jalan pintas menuju kekayaan. Kita cuma diam dan berharap dari keuntungan yang kita dapat. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak semudah itu sih. Banyak pilihan instrumen investasi dan belum tentu semuanya cocok buat kita. Tergantung dari kondisi dan keadaan kita sendiri. Jadi, invest kemana sih yang kira-kira cocok buat kita? Yang cocok buat pekerja kantoran, ibu rumah tangga, ataupun pekerja lapangan? Apakah invest ke saham menjadi salah satu pilihan yang terbaik? Atau invest ke emas? Atau ke properti? Atau mungkin ada yang lainnya? Nah, di sini kita akan coba bahas 6 pilihan investasi yang terbaik yang bisa kamu pertimbangkan untuk menjadi pilihan yang cocok buat kamu. Dan nanti di akhir video saya akan mencoba memberikan tips dan strategi sebagai dasar pertimbangan pemilihan investasi. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar saya bisa menjadi semakin semangat dalam membagikan konten dan video lainnya. Pilihan yang pertama yaitu menabung di bank. Mungkin beberapa dari kamu baru tahu kalau menabung di bank ternyata menjadi salah satu pilihan investasi juga yang mungkin cocok buat kamu. Uang yang kita simpan atau tabung di bank secara jumlah akan bertambah. Itu dikarenakan adanya bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada kita. Berdasarkan data Bank Indonesia, rata-rata bunga yang diberikan yaitu sebesar 0,9 sampai 2% per tahun. Tapi di sisi lain, menabung di bank juga nggak gratis-gratis amat sih. Ada biaya-biaya kecil yang perlu kamu bayar selama kamu nabung di bank. Seperti contoh, biaya administrasi dan biaya ATM. Untungnya, biaya tersebut dibayar secara fixed cost, yaitu sekitar 0 sampai Rp18.000 per bulan, tergantung dari jenis tabungannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa menabung di bank memiliki keuntungan atau return yang tidak terlalu tinggi. Dengan menabung di bank, kamu nggak perlu khawatir akan kehilangan uang kamu, karena bank sudah memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Sehingga uang kamu dijamin aman dan sangat terjaga. Penarikan uang kamu pun tergolong sangatlah mudah. Kamu bisa melakukan penarikan dana dimanapun selama ada mesin ATM ataupun bank yang bisa kamu kunjungi. Selain itu, uang yang kamu tabung di bank dapat langsung digunakan untuk melakukan pembelian online. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tingkat likuiditas bank sangatlah tinggi. Yang artinya kamu dapat menggunakan uang yang kamu tabung atau deposit dengan cara yang instan. Dan sepertinya itulah kenapa banyak orang yang lebih memilih untuk menabung di bank, karena tingkat keamanan dan likuiditasnya yang sangat tinggi. Pilihan yang kedua yaitu deposito. Deposito sudah menjadi pilihan yang umum bagi banyak orang sebagai salah satu pilihan investasi yang terbaik. Hampir sama dengan menabung di bank, kamu cuma perlu deposit uang kamu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga uang yang kamu depositkan dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh biasanya sebesar 3-5% per tahun. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa deposito memiliki keuntungan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan menabung di bank. Keamanan yang terdapat pada investasi ini juga tergolong tinggi, karena uang yang kamu titipkan atau depositkan di bank yang notabene memiliki tingkat keamanan yang sangatlah tinggi. Oleh karena itu, kamu nggak perlu khawatir akan uang kamu yang diinvestasikan di deposito. Kamu cukup bersantai dan nunggu uang kamu bertambah setiap bulannya. Akan tetapi, jika kamu ingin melakukan penarikan dana yang ada di deposito, kamu harus menunggu beberapa waktu sesuai jangka waktu yang kamu pilih. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan tahunan. Maka sebaiknya kamu memilih jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan dan kesabaran kamu tentunya.
jika kamu memilih investasi di deposito. Pilihan yang ketiga yaitu investasi pada emas. Emas juga biasa digunakan sebagai sarana tabungan selain di bank. Selama berabad-abad, emas juga biasa digunakan sebagai alat tukar dalam suatu transaksi jual dan beli. Selain itu, para raja terdahulu sampai konglomerat pada zaman sekarang pun masih tetap setia loh menggunakan emas sebagai perhiasan yang selalu digunakan. Dan pada era sekarang ini, banyak orang yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang cukup menjanjikan. Hal itu bisa dilihat dari terus meningkatnya harga emas secara signifikan. Dalam 10 tahun terakhir saja, emas telah mengalami kenaikan sebesar 60%, atau secara rata-rata telah mengalami kenaikan sebesar 6% per tahun. Dan tidak menutup kemungkinan juga di 10 tahun mendatang, harga emas akan tetap mengalami kenaikan. Dari kenaikan harga emas selama 10 tahun terakhir ini, bisa dikatakan bahwa emas tidak terpengaruh oleh adanya inflasi, sehingga bisa menjadikannya sebagai sarana safe investment. Akan tetapi, kamu tetap perlu berhati-hati. Sebagai aset berharga, emas rawan akan pencurian, sehingga potensi kehilangan pun akan selalu ada, kecuali kalau kamu menyimpannya di bank atau di pegadaian. Selain itu, kamu juga harus berhati-hati ketika berniat untuk membeli emas yang akan kamu jadikan sebagai instrumen investasi. Karena terkadang ada oknum-oknum jahat yang menjual emas palsu ataupun menawarkan investasi emas bodong. Oleh karena itu, meskipun emas memiliki nilai yang lebih stabil, risiko yang dimiliki pada investasi emas masih tetap ada. Di zaman sekarang yang serba digital ini juga memberikan keuntungan buat kamu yang ingin menjual emas dengan mudah. Kamu bisa menggunakan e-commerce dalam melakukan penjualan sehingga kamu nggak perlu repot-repot datang ke tempat penjualan. Akan tetapi, kalau kamu masih tetap ingin melakukan penjualan di tempat fisik, kamu masih bisa melakukannya di bank, pegadaian, ataupun di toko emas terdekat. Cukup mudah sih jika kamu ingin mencairkan emas kamu untuk menjadi uang cash. Pilihan investasi yang keempat yaitu investasi pada properti. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa membeli rumah tinggal untuk diri sendiri itu bagian dari investasi properti. Padahal, pemikiran tersebut bisa dibilang salah. Menurut Robert Kiyosaki, dalam buku Rich Dad Poor Dad, membeli rumah itu tidaklah sama dengan membeli aset atau harta, melainkan liabilitas atau pengeluaran uang, yang artinya rumah tersebut pasti membutuhkan perawatan rutin dan perbaikan yang malah menguras dompet pribadi kamu. Properti yang dimaksud sebagai aset dalam buku karya Robert Kiyosaki tersebut adalah properti yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti contoh ruko, kos-kosan, ataupun tanah yang dapat kamu sewakan pada orang lain. Selain dari keuntungan sewa properti yang kamu dapat, secara tidak langsung kamu juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga properti, yang biasanya sebesar 4-6% per tahun. Oleh karena itu, keuntungan dari investasi properti ini bisa diperoleh dari biaya sewa dan kenaikan harga properti yang kamu miliki. Dan seperti halnya emas, tren harga properti setiap tahunnya bisa dikatakan stabil dan tidak terpengaruh oleh adanya inflasi. Sehingga resiko penurunan harga jual properti sangatlah kemungkinan kecil terjadi. Meskipun demikian, properti termasuk aset yang sulit untuk dijual, sehingga butuh kesabaran ekstra jika kamu ingin menjual properti yang kamu miliki. Investasi ini cocok buat kamu yang memang punya tujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Pilihan investasi yang kelima yaitu investasi saham. Di zaman serba digital seperti sekarang ini, investasi saham sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan untuk melakukan investasi pun tergolong sangatlah mudah. Sehingga semakin banyak orang yang mulai ikut bermain dan berinvestasi pada saham. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor naiknya indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia saat ini.
Dalam 10 tahun terakhir saja, IHSG telah mengalami kenaikan sebesar 80%. Bahkan, jika kamu berinvestasi pada saham yang tepat, kamu berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Biasanya, kenaikan harga pada saham-saham yang tepat yaitu sebesar 10-20% per tahun. Selain dari kenaikan harga, kamu juga bisa dapat keuntungan dari dividen yang dibagi setiap tahunnya. Untuk mendapatkan dividen, kamu bisa memilih perusahaan yang memang membagikan dividen setiap tahunnya. Dengan potensi kenaikan harga saham yang cukup tinggi dan keuntungan dari dividen, investasi saham sangatlah menggiurkan jika dibandingkan dengan investasi pada instrumen lainnya. Akan tetapi, untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu tidaklah mudah, karena adanya volatilitas pasar yang berbeda-beda. Biasanya, volatilitas pasar terjadi karena fundamental perusahaan yang berbeda-beda. Dan karena adanya isu-isu negatif yang menyebabkan terjadinya kepanikan di pasar saham. Dan selalu diingat bahwa sebaiknya kamu gunakan uang dingin untuk investasi jenis ini. Pasar saham juga cocok buat kamu yang memang mempunyai tujuan investasi jangka pendek atau sebagai trader. Karena transaksi jual beli di pasar saham sangatlah tinggi. Dan proses pencairan dana investasi kamu tidaklah terlalu sulit dan tidak memakan waktu yang lama. Kamu hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 hari hingga dana investasi masuk ke rekening pribadi kamu. Pilihan investasi yang keenam yaitu investasi reksadana. Investasi reksadana adalah jenis investasi di mana portofolionya terdiri dari beberapa instrumen investasi lainnya seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Berbeda dengan saham, pengelolaan portofolio pada investasi reksadana tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kita, melainkan diserahkan pada manajer investasi. Manajer investasi akan mengatur jual beli portofolio sehingga diharapkan akan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan yang diperoleh dari investasi reksadana ini biasanya sekitar 6-10% per tahun. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa dapat lebih dari itu jika manajer investasi kamu memanglah ahli di bidangnya. Pada setiap instrumen investasi tentunya terdapat risiko, tidak luput juga pada reksadana. Investasi reksadana bisa dikatakan memiliki risiko yang menengah. Karena portofolio pada reksadana terdiri dari beberapa instrumen investasi lainnya yang memiliki bermacam-macam risiko. Dengan kata lain, pada portofolio kamu yang memiliki risiko tinggi dapat di-cover oleh portofolio dengan risiko yang rendah. Dan sama seperti halnya pada saham, kamu dapat melakukan pencairan dana investasi dalam waktu sekitar 2-3 hari. Tetapi, bedanya dengan investasi saham, kamu tidak dapat melakukan jual beli reksadana dalam jangka waktu yang pendek. Dan itulah 6 pilihan investasi terbaik yang bisa kamu pertimbangkan sebelum memulai berinvestasi. Kira-kira jenis investasi yang mana sih yang cocok buat kamu? Itu tergantung dari pilihan kamu sendiri, sesuai dengan tujuan investasi kamu. Saya akan mencoba memberikan sedikit tips buat kamu. Don't put all of your eggs in one basket, kalau menurut Warren Buffett. Kamu harus bisa mengalokasikan dana investasi kamu dalam beberapa pilihan investasi. Tips yang pertama yaitu, kamu harus punya dana di tabungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Tentunya, kamu dapat menabung di bank, karena bank memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Tips investasi yang kedua yaitu, sisihkan uang kamu untuk dana darurat yang bisa digunakan untuk kebutuhan selama 2-3 bulan ke depan. Untuk penyimpanan dana darurat, kamu bisa memilih pilihan investasi yang risikonya rendah akan tetapi memiliki likuiditas yang cukup tinggi.
Mungkin investasi di emas atau deposito bisa menjadi suatu pilihan. Dan tips yang ketiga adalah, kalau kamu masih punya sisa uang setelah dialokasikan pada dana sehari-hari dan dana darurat, kamu dapat memilih untuk berinvestasi pada properti yang memiliki likuiditas yang rendah, keuntungan yang lumayan, dan berisiko rendah. Atau berinvestasi di saham yang memiliki risiko tinggi tetapi keuntungannya yang juga tinggi. Atau bisa di reksadana yang memiliki risiko dan keuntungan sama-sama menengah. Dan selalu diingat bahwa sebaiknya kamu gunakan uang dingin untuk investasi jenis ini. Dan juga sebaiknya berinvestasilah dalam jangka panjang. Demikian 6 pilihan investasi yang dapat kamu pertimbangkan agar sesuai dengan tujuan investasi kamu. Dan semoga tips yang telah saya berikan bisa bermanfaat buat kamu. Video ini hanya bertujuan sebagai edukasi. Semua keputusan dan tindakan dalam investasi sepenuhnya ada pada diri kamu sendiri. Jika video ini bermanfaat buat kamu, please like, comment, dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membagikan video dan konten lainnya. Thank you for your attention. See you next time.